Selamat sahabat, Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Sungguh satu hal yang membahagiakan kita masih boleh bertemu pada sahabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Walaupun tidak bertatap muka, tapi kami percaya bahwa hati kita disatukan di dalam Tuhan untuk boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan pada sahabat Tuhan yang kudus ini. Pagi yang indah ini, sahabat Tuhan yang kudus, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya berjudul, Mengapa Engkau Takut? Sekitar tanggal 20 Januari yang lalu, sebuah kabar yang menghebohkan saya sampaikan, saya lihat di televisi pada waktu itu. Berita bagaimana satu virus yang mematikan telah membunuh begitu banyak orang. Saat ini, berita ini kita ketahui bersama menjadi trending topik dimanapun berada. Kenapa? Karena ada begitu banyak yang telah menjadi korban. Di Wuhan, Tiongkok, bermula ketika wabah virus corona ini berjalan. Dan ketika semuanya itu mulai terjadi, wabah ini menyebar dengan begitu cepat dan sampai saat ini sudah masuk ke negara kita. Data menyebutkan kurang lebih 5.000-an orang telah terinfeksi virus corona ini. Nah Bapak Ibu, barangkali kita berpikir bahwa apa yang terjadi di negara kita ini, bahkan di seluruh dunia, menyebabkan begitu banyak kekhawatiran dan ketakutan. Saya percaya bahwa kita semua akan bisa bekerja sama untuk melewati masa yang krisis ini. Ketakutan telah melanda begitu banyak orang. Salah satunya di negara kita, ada panic buying, memborong banyak sembako untuk ditimbun. Ada juga yang kehilangan pekerjaan karena PHK massal. Begitu banyak orang yang menderita karena wabah penyakit ini. Dan kita tidak tahu sampai kapan ini akan berlangsung. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan mencoba untuk kembali datang kepada Tuhan. Apa yang akan kita lakukan sebagai umat Tuhan? Nah, tentu kita sebagai umat Tuhan, kita harus memiliki iman, harus memiliki pemikiran yang lebih positif. Dan saudara dan saya, kita sama-sama melewati wabah ini. Kita harus kembali kepada Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita dan kita akan membuka firman Tuhan. Saya percaya saudara dan saya, kita akan bersama-sama menyelidiki firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Nah, sebagai umat Tuhan, apa tindakan kita? Tentu Tuhan mau supaya kita lebih daripada orang-orang di luar sana. Nah, yang pertama, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Allah kita akan memelihara kita. Kita buka di dalam buku Keluaran pasal 14 ayat 5 sampai 12. Keluaran 14 ayat 5 sampai 12, firman Tuhan, ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot
di depan Baal-Sefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tadi kita telah membaca apa yang dituliskan oleh Musa. Dikatakan ketika mereka keluar dari Mesir, mereka dituntun oleh tangan yang teracuh, dan Musa hamba Allah membawa mereka menuju ke tanah Kanaan. Tapi apa daya, dikatakan ketika mereka sampai di tepi Laut Merah, pasukan Mesir mengejar mereka, dan mereka terjepit di antara pasukan Mesir dan Laut Merah. Apa yang terjadi? Mereka begitu ketakutan. Saat mereka begitu ketakutan, mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan jalan bagi mereka. Musa hambanya, dikatakan tadi di ayat 13 dan 14, katakan, "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Bapak Ibu Saudara yang saudara Tuhan, kita lihat di sini pada saat yang genting, Musa hamba Allah memberikan support, memberikan dukungan agar umat-umatnya tetap memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Tuhan bertindak, dan kita tahu ceritanya. Pada saat itu Allah membelah Laut Merah dan umatnya berjalan di tanah yang kering. Saya yakin bahwa wabah ini juga menimbulkan ketakutan di antara kita. Banyak orang yang stres karena dampak dari wabah ini begitu luas. Salah satunya adalah dalam hal ekonomi. Banyak orang yang di PHK, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Bagaimana saya harus memberi nafkah anak-anak? Bagaimana saya harus memberi nafkah istri? Tetapi ingatlah, sebagaimana janji Tuhan, sebagaimana firman Tuhan, kita tidak perlu takut. Tuhan akan pelihara kita. Yang kedua yang kita harus lakukan sebagai umat Tuhan adalah jangan mudah menyalahkan siapapun. Sebab di saat-saat seperti ini, alangkah mudahnya kita menyalahkan orang lain. Kita akan membuka di dalam buku Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 3. Bilangan 14 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan, pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Bapak Ibu, bangsa Israel dihadapkan kepada begitu banyak masalah ketika mereka meninggalkan Mesir. Dan ketika mereka berada di padang gurun,
mereka melihat bahwa apa yang dijanjikan Tuhan ini nampaknya sulit sekali untuk dicapai. Mereka melihat masalah jauh lebih besar dari kuasa Allah. Itulah sebabnya mudah bagi mereka untuk lalu menyalahkan pemimpin mereka. Seandainya saudara menjadi Musa, seandainya saudara dan saya menjadi pemimpin, lalu kita disalahkan, lalu umat yang kita pimpin bersungut-sungut menyalahkan kita, tentu itu sangat menyakitkan. Wabah yang terjadi di negara kita bukan salah siapa-siapa. Para pemimpin kita, Bapak Presiden, dan semua pemimpin yang ada di negeri ini berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Jadi biarlah kita tidak saling menghujat satu sama lain. Sebaliknya, biarlah kita boleh saling mendukung pemerintah dengan tetap tinggal di rumah, dengan tetap melakukan anjuran-anjuran yang pemerintah sampaikan. Dan saya percaya wabah ini akan segera berlalu. Sebagai umat Tuhan, saudara dan saya harus bisa melakukannya. Yang ketiga, apa yang harusnya umat Tuhan lakukan? Yaitu tetap optimis dan berpikir positif. Mari kita buka di dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Bilangan 14 ayat 6 sampai 9 firman Tuhan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bapak Ibu, ketika 12 pengintai diutus untuk mengintai Kanaan, 12 orang balik, 10 menyampaikan berita negatif, 2 saja yang tetap optimis. Apa yang terjadi? Perkataan negatif merusak pemikiran yang baik. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kaleb dan Yosua, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Kaleb dan Yosua tetap memiliki pemikiran yang positif. Mereka tidak membiarkan masalah menindas iman mereka. Mereka tidak membiarkan apa yang terjadi di depan mereka membuat mereka bernyanyiun dan meragukan kuasa Allah. Kaleb dan Yosua tetap optimis dan percaya bahwa Allah di atas segala masalah. Dia akan bertindak. Jadi sebagai umat Tuhan, saudara dan saya harus memberikan dukungan yang positif kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Banyak sekali hal-hal yang negatif yang di-share di media-media sosial. Hal-hal yang demikian bukannya membangkitkan semangat. Sebaliknya, itu justru hanya membuat banyak orang menjadi down dan putus asa. Jadi buanglah segala hal yang membuat kita menjadi tidak optimis, hal yang membuat kita tidak percaya kepada Allah. Sebagai umat Tuhan, Anda dan saya harus bisa melakukannya. Yang keempat, apa yang harus dilakukan sebagai umat Tuhan? Jangan takabur dan sembrono. Mari kita buka di dalam buku Bilangan pasal 14 ayat 41 sampai 45. Firman Tuhan Bilangan 14 ayat 41 sampai 45. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang.
Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Meskipun demikian, mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai beraikan mereka sampai ke Horma. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ada kalanya mungkin karena kita terlalu beriman, atau mungkin kita menganggap bahwa kita memiliki Allah yang maha besar, lalu kita takabur dan sembrono. Ketika bangsa Israel ditegur oleh karena ketidaktaatan mereka, mereka malah melakukan hal-hal yang di luar pemikiran. Mereka melakukan hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Merasa bahwa mereka memiliki Allah yang ada di sekitar mereka, di dalam kehidupan mereka. Mereka menyerang negeri orang Amalek, dan sebagaimana Musa katakan, kalian akan gagal. Benar, mereka gagal. Penyerangan ke bagian selatan itu gagal, dan banyak di antara mereka yang pada akhirnya tewas. Ada begitu banyak orang-orang yang mungkin merasa bahwa mereka beriman, dan ketika mereka takabur dan sembrono, mereka menganggap bahwa iman mereka jauh lebih kuat dari virus ini. Mereka menganggap bahwa Allah lebih hebat dari virus ini. Mereka tidak mengindahkan himbauan pemerintah. Mereka tidak mengindahkan apa yang diserukan oleh para pemimpin kita. Dan apa yang terjadi? Begitu banyak yang pada akhirnya tertular. Begitu banyak yang pada akhirnya terinfeksi virus yang berbahaya ini. Jika saudara dan saya tahu itu bahaya, maka biarlah kita boleh mengikuti anjuran para pemimpin kita, sehingga dengan demikian kita boleh terhindar dari para bahaya. Ingatlah bahwa iman saudara dan saya juga harus didasarkan pada hal yang rasional. Yang terakhir, apa yang harusnya kita lakukan sebagai umat Tuhan? Ingatlah saudara-saudara. Kita buka Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Galatia 6 ayat yang kedua, firman Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, umat yang dikasihi Allah. Di awal tadi saya sudah sampaikan, ada begitu banyak masyarakat, bahkan juga umat-umat Tuhan yang terdampak langsung karena virus corona ini. Di antara mereka ada yang kehilangan pekerjaan mereka. Di antara mereka ada yang tidak dapat lagi mencari nafkah, terutama mereka yang ada di sektor informal. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Sedangkan kita sampai saat ini masih belum ada gambaran sampai berapa lama wabah ini akan berlalu. Tuhan memanggil kita. Kitab Galatia katakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Biarlah kita boleh membantu mereka dengan apa yang kita punya. Seandainya saudara dan saya memiliki berkat yang lebih yang dikaruniakan Allah kepada kita, tidak ada salahnya dengan kita juga membagikan sebahagian rezeki bagi mereka. Tuhan memanggil kita untuk turut peduli. Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, mengakhiri pembahasan firman Tuhan pada Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini, saya ingin agar kita boleh kembali melihat Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa kita sudah berada di ujung dari akhir zaman. Saat saudara dan saya kita berada di dalam pemahaman yang demikian, maka seharusnya kita memikirkan apa yang harusnya kita pikirkan. Apa itu? Kerajaan Tuhan. Dunia ini akan berakhir dengan segala hal yang ada di dalamnya. Dan jauh sebelumnya Tuhan sudah memberikan amanat.
Mari kita buka di dalam Lukas pasal 21 ayat 10 dan 11. Lukas 21 ayat 10 dan 11 firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Lihat, firman Tuhan katakan, di akhir zaman akan terjadi semuanya itu, termasuk penyakit sampar. Penyakit yang berbahaya akan merebak di mana-mana. Dan inilah yang telah terjadi. Nah, sebagai umat Tuhan, apa yang harusnya kita lakukan sekarang? Kita buka sekali lagi dalam Lukas 21 ayat 26 sampai 28 sebagai ayat kita yang terakhir. Lukas 21 ayat 26 sampai 28 firman Tuhan. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan gonjang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Bapak Ibu, firman Allah dengan jelas mengatakan kepada kita, apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Sahabat Tuhan ini, saya ingin mengajak saudara dan saya, kita semua yang boleh mendengarkan siaran ini, untuk tetap percaya kepada janji Tuhan. Jika kita merasa takut, ingatlah bahwa kita memiliki Allah yang Maha Besar. Percaya bahwa wabah ini akan berlalu, dan percaya Tuhan juga akan peliharakan kita. Percaya saat saudara dan saya mengalami berbagai macam hal yang membuat kita khawatir, kita memiliki Allah yang Maha Besar yang sanggup menolong kita. Biarlah Allah yang akan selalu menyertai langkah hidup kita sampai Maranatha tiba. Amin. Kita akan berdoa. Maha besar Allah kami, Bapa yang di sorga, terpuji dan nama-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami datang menghadap hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Terima kasih oleh karena belas kasih dan penyertaan Tuhan, kami masih dipeliharakan sampai saat ini. Secara manusia, kami mengalami begitu banyak kekhawatiran dan ketakutan. Penyakit, ekonomi, bahkan hal-hal yang lain yang membuat kami merasa ditinggalkan. Tetapi sebagaimana firman Tuhan pagi ini, kami yakin bahwa Engkau Allah yang akan selalu memelihara kami. Kiranya kasih sayang Tuhan yang akan tetap memberikan kami kekuatan, melindungi kami dari penyebaran wabah yang berbahaya ini, dan memberikan makanan dan minuman kami, memberikan yang terbaik, sehingga kami tidak akan pernah berkekurangan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, agar mereka pun tetap diberikan hikmat, kebijaksanaan surga untuk dapat mengatasi wabah ini. Oh Tuhan, sekali lagi kami mohon, jamahan kasih Tuhan menyertai semua umat Tuhan dimanapun berada. Biarlah perlindungan Tuhan senantiasa menjadi bahagia kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami.